Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu guru peserta Pretest PPG Guru SD tahap 2, pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang sikap senang dan nyaman dalam mendidik. Ini kita sesuaikan dengan indikator 14 yang ada pada kisi-kisi tahun 2022. Baik Bapak Ibu, kita langsung saja akan membedah dulu kisi-kisi 14 ini. Indikator soal 14. Menampilkan sikap senang dan nyaman dalam mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik. Jadi, di indikator ini nanti kita akan bagaimana sikap kita terhadap siswa kita. Kita selalu senang ketika siswa bertanya, selalu senang saat mengajar, selalu bersemangat saat mengajar, selalu nyaman saat mengajar. Nah, itulah sikap yang harus kita tampilkan kepada peserta didik kita. Baik, sekarang kita bahas dulu materinya. Sikap senang dan nyaman dalam mendidik. Yang pertama adalah selalu punya energi untuk siswa. Seorang guru yang baik menaruh perhatian pada siswa di setiap percakapan atau diskusi dengan mereka. Guru yang baik juga punya kemampuan mendengar dengan seksama. Nah, selain kita sebagai guru yang ingin didengar oleh siswa, kita juga harus memberikan perhatian penuh kepada siswa kita, memberikan seluruh pendengaran kita kepada siswa, agar mereka juga nyaman dalam belajar dan senang dalam belajar. Berikutnya yang kedua, punya tujuan jelas untuk pelajaran. Seorang guru yang baik menetapkan tujuan yang jelas untuk setiap pelajaran dan bekerja untuk memenuhi tujuan tertentu dalam setiap kelas. Nah, sebagai guru kita harus punya tujuan dalam mengajar, apa sih materi apa yang perlu kita selesaikan saat mengajar. Itu harus jelas dan harus dipahami oleh siswa. Berikutnya yang ketiga, punya keterampilan mendisiplinkan yang efektif. Seorang guru yang baik memiliki keterampilan disiplin yang efektif sehingga bisa mempromosikan perubahan perilaku positif di dalam kelas. Nah, jadi sebagai guru kita harus disiplin. Disiplin di sini dalam arti misalkan kita harusnya mengajar jam 7, maka kita harus mulai mengajar jam 7. Ketika kita memberikan tugas kepada siswa, maka kita harus mengkoreksinya tepat waktu. Baik, yang keempat, punya keterampilan manajemen kelas yang baik. Seorang guru yang baik memiliki keterampilan manajemen kelas yang baik dan dapat memastikan perilaku siswa yang baik saat siswa belajar dan bekerja sama secara efektif, membiasakan menanamkan rasa hormat kepada seluruh komponen di dalam kelas. Nah, itu yang perlu kita kuasai, yaitu kemampuan kita dalam memanajemen siswa kita atau peserta didik kita. Berikutnya, bisa berkomunikasi dengan baik kepada orang tua. Seorang guru yang baik menjaga komunikasi terbuka dengan orang tua dan membuat mereka selalu update informasi tentang apa yang sedang terjadi di dalam kelas dalam hal kurikulum, disiplin, dan isu lainnya. Mereka membuat diri mereka selalu bersedia memenuhi panggilan telepon, rapat, email, dan sekarang Twitter. Baik, di sini sebagai seorang guru kita harus mampu berkomunikasi dengan baik kepada wali murid peserta didik kita, karena mereka juga berhak ingin mendapatkan informasi sampai mana perkembangan anaknya dalam belajar. Oke, berikutnya punya harapan yang tinggi pada siswa. Nah, kita memberikan eh, kepada siswa itu harapan yang tinggi agar mereka terdorong dalam belajar di kelasnya, bekerja dengan baik, kemudian mengarahkan potensi terbaik mereka. Berikutnya pengetahuan tentang kurikulum. Seorang guru harus menguasai kurikulum dan pengetahuannya harus dalam tentang kurikulum agar nanti guru tidak melenceng dari apa yang seharusnya dipelajari. Berikutnya pengetahuan tentang subjek yang diajarkan. Hal ini mungkin sudah jelas, tetapi kadang-kadang diabaikan. Seorang guru yang baik memiliki pengetahuan yang luar biasa dan antusiasme untuk subjek yang mereka ajarkan.
Mereka siap untuk menjawab pertanyaan dan menyimpan bahan menarik bagi para siswa bahkan bekerja. Ini bekerja sama di sini lanjutannya. Bekerja sama dengan bidang studi lain demi pembelajaran yang kolaboratif. Berikutnya, selalu memberikan yang terbaik untuk anak-anak dalam proses pengajaran. Seorang guru yang baik bergairah mengajar, ini yang pentingnya bergairah mengajar atau bekerja dengan anak-anak. Mereka gembira bisa mempengaruhi siswa dalam kehidupan mereka dan memahami dampak atau pengaruh yang mereka miliki dalam kehidupan siswanya sekarang dan nanti ketika siswanya sudah beranjak dewasa. Berikutnya, punya hubungan yang berkualitas dengan siswa. Seorang guru yang baik mengembangkan hubungan yang kuat dan saling hormat menghormati dengan siswa dan membangun hubungan yang dapat dipercaya. Mengajar siswa untuk belajar bagaimana sebenarnya belajar. Sebuah hal yang tidak mudah membuat proses pembelajaran yang padat proses. Padat proses adalah guru membiarkan siswanya menemukan sendiri pertanyaannya atau pertanyaan yang guru berikan. Banyak guru yang memotong proses itu dengan alasan waktu yang sempit dan tuntutan kurikulum yang banyak. Baik, sekarang kita langsung saja bahas soal ke-29. Ada seorang siswa dalam pembelajaran sering kurang memperhatikan, namun prestasi yang didapat tidak kalah dibandingkan dengan siswa-siswa yang lain. Hal yang diperlukan disampaikan kepada siswa tersebut adalah, ada seorang siswa yang ternyata dia sering tidak mengikuti pembelajaran, tetapi prestasinya sangat bagus sekali. Nah, apakah yang harus kita katakan kepada siswa itu? Apakah yang harus kita sampaikan kepada siswa itu? Baik, apakah A, tindakan yang gaduh dalam kelas akan dapat mengganggu siswa lain yang sungguh-sungguh belajar? Apakah B, prestasi akan lebih baik lagi jika mau bersungguh-sungguh memperhatikan pembelajaran disampaikan guru? Yang C, siswa yang kemampuannya kurang per pelajaran. Yang D, setiap siswa tanpa terkecuali harus sungguh-sungguh memperhatikan pelajaran. Nah, jadi fokus kita di sini adalah tentang seorang siswa yang sering kurang memperhatikan pembelajaran, akan tidak mengikuti pembelajaran. Apakah yang kita sampaikan kepada siswa tersebut? Jawabannya adalah yang B, yaitu kita menyampaikan prestasi akan lebih baik lagi jika mau sungguh-sungguh memperhatikan pembelajaran yang disampaikan guru. Nah, kenapa yang A salah? Jelas ya, yang A itu salah. Ini bukan hal yang harus kita sampaikan. Tindakan yang gaduh dalam kelas akan dapat mengganggu siswa lain yang bersungguh-sungguh belajar. Jadi lebih baik kita menyampaikan yang B ya. Kita kaitkan dengan prestasi dia agar dia itu bangga, kemudian dari kita memberikan rasa kebanggaan ke dia akan bisa menjadikan motivasinya untuk memperhatikan guru. Kemudian yang C, siswa yang kemampuannya kurang per pelajaran ini tidak jelas ya. Yang D, setiap siswa tanpa terkecuali harus bersungguh-sungguh memperhatikan pelajaran. Nah, ingat bahwa di sini, di soal ini yang diinginkan adalah apa yang perlu kita sampaikan kepada seorang siswa, bukan semua siswa ya, tetapi hanya ke satu orang siswa yang kurang memperhatikan, tetapi dia berprestasi. Jadi yang D, salah ini ke semua siswa tanpa terkecuali. Baik, nah bagi Bapak Ibu guru yang berminat untuk mendapatkan e-book Pretest PPG Guru SD di tahap 2, silakan Bapak Ibu guru bisa WhatsApp ke WA kami di 081803358023. Semoga e-book ini nanti bermanfaat bagi Bapak Ibu guru karena tadi saya mendapatkan WhatsApp dari seorang guru yang telah mengikuti pretest dan telah melaksanakan PPG dan dia tinggal ujian saja, tinggal UP saja. Dia menyatakan bahwa e-book yang saya buat itu sangat persis sama dengan yang diujikan. Jadi Bapak Ibu silahkan dibeli saja ya. Baik, sekarang kita lanjut ke soal nomor 30.
Seorang siswa bertanya tentang materi yang Anda jelaskan berkali-kali, namun siswa Anda tetap menanyainya. Maka sikap Anda sebagai guru adalah, nah, sikap apa yang perlu kita berikan kepada siswa kita ketika kita sudah banyak sekali menjelaskan materi yang itu, tetapi masih saja ditanyakan oleh siswa kita. Bagaimana sikap kita? Apakah kita marah? Apakah kita tetap menjawabnya tetapi sambil marah-marah? Baik, apakah yang A, Anda menjawab pertanyaan siswa tersebut dengan penuh paksaan? Ataukah yang B, memberikan jawaban yang terbaik dan menjelaskannya ulang dengan detail? Yang C, memberi penjelasan terkait dengan pertanyaannya sambil membentaknya. Yang D, memberikan jawaban kepada siswa tersebut dan memarahinya. Jadi, manakah sikap kita? Yaitu yang B, sangat jelas sekali ya. Yang B yang perlu kita sikapi kepada siswa kita. Bagaimanapun juga kita harus tetap senang memberikan pelajaran, memberikan penjelasan materi kepada siswa kita. Baik dalam kita berkali-kali telah menjelaskan tetapi siswa itu tidak paham-paham, maka kita harus bersikap senang dan menjelaskan jawaban yang terbaik serta dengan detail. Kenapa yang A salah? Anda menjawab pertanyaan siswa tersebut dengan penuh paksaan karena ada merasa terpaksa. Ini tidak boleh. Kita harus senang. Kalau kita terpaksa kan otomatis mimik kita atau raut wajah kita tidak senang kan? Apakah yang C? Kenapa C salah? Karena di sini sambil membentak. Nah, ini juga salah. Kenapa salah? Karena kita membentak siswa. Sikap membentak ini bukan termasuk sikap senang. Kemudian yang D, memarahinya. Ya, di sini salahnya kita memarahinya. Ini bukan sikap senang dalam mengajar siswa. Jadi jawaban yang tepat adalah jawaban B. Berikutnya soal nomor 31. Salah satu siswa Anda berpakaian dengan tidak rapi. Kemudian siswa Anda mendekati Anda dengan penuh senang dan semangat untuk bertanya. Apa yang Anda katakan kepada siswa tersebut? Anda didatangi oleh seorang siswa yang pakaiannya tidak rapi, tapi dia sangat senang sekali ingin belajar, senang sekali dan bersemangat untuk menanyai terkait pembelajarannya. Apakah sikap kita harus memberikan jawaban atas pertanyaannya dengan senang hati? Itu yang A. Kemudian yang B, mengomentari pakaian yang ia gunakan karena tidak rapi. Yang C, memberikan jawaban atas pertanyaannya dan Anda memarahinya. Yang D, membiarkan saja siswa tersebut dan tidak menjawabnya. Sangat jelas bahwa jawabannya adalah yang A, yaitu memberikan jawaban atas pertanyaannya dengan senang hati. Ingat, kita harus menunjukkan senang dalam mengajar atau mendidik peserta didik kita. Kenapa yang B salah? Yang B salah karena kita terlalu fokus pada pakaiannya, tetapi tidak fokus kepada kesenangan dia, kebaikan dia, keinginan dia, motivasi dia untuk belajar. Kita tidak fokus terhadap itu, maka jawaban B itu salah. Kemudian yang C, memberikan jawaban atas pertanyaannya dan Anda memarahinya. Ini yang lagi-lagi memarahi itu tidak menunjukkan sikap senang. Kemudian yang tidak menjawabnya, membiarkan saja ini juga tidak baik ya. Kita harus tetap membangun komunikasi baik dengan siswa kita. Baik Bapak Ibu Guru, itu saja yang dapat kita bahas di video kali ini. Semoga ini bermanfaat untuk kita semua. Semoga Bapak Ibu Guru semuanya lulus di PTS PPG ini. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.